Hai guys, welcome back di teman cerita spesial Janji Juni. Yang mungkin banyak teman-teman dari sini tuh belum tahu. Skip kan kemarin nih beberapa video belum nonton. Baru nonton lagi di mari atau emang baru nemu channel ini gitu nanya. Janji Juni apaan sih? Dikata jualan kopi apa bagaimana? Enggak, beda gengs, itu Janji Jiwa. Abis kan belakangan kita nih uploadnya teman cerita mulu. Nih ada aja begitu yang nanyain, kita baca-baca komen teman ceritanya mana, update-nya mana, nomadnya mana. Jadi sengaja emang di bulan ini full kita bawainnya teman cerita. Selain untuk menghambur-hamburkan email-email dari kalian yang terus pada numpuk gitu kan ngirim-ngirim terima kasih ya, tapi juga pada banyak yang emosi perkara belum dibacain begitu katanya. Nah kita jadinya kepalang janji waktu itu udah ngucap kalau bulan ini bakalan bawain deh tuh teman cerita biar banyak teman ceritanya. Jadilah tercipta Janji Juni. Kalau kita misalkan bilang tidak sendiri lagi kagak apa-apa ya. Atau nanti kita juga pura-pura amnesia aja kali. Kayak sinetron-sinetron tuh. Biasanya kan episode-episode pertengahan kita tahu jalan ceritanya dibikin amnesia begitu ya. Boleh berarti nanti misalkan tanggal 20-an gitu kita pura-pura amnesia. Ceritanya lupa begitu, lupa janji. Tapi berhubungan sekarang masih tanggal belasan ya. Jadi ya udah kita tepatin janjinya dulu nih. Kali ini kita mau bawain cerita dari teman kita namanya Obi yang tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Wih, Lupung kabar dongkar mana? Asik. Bener nggak ngomongnya begitu? Kenal Marion Jola kagak lu Obi lu? Dari Kupang juga kan dia ya? Ya panas nggak tuh kupingnya Marion Jola atau disebut-sebut? Ntar katanya, jangan ganggu aku lagi, janganlah kau datang lagi, janganlah kau ganggu aku lagi. Nah di sini ceritanya Obi sebenarnya kejadian udah lama. Waktu si Obi ini masih kecil, ya nggak kecil-kecil banget sih. Tapi kejadian ini tidak akan pernah Obi bisa lupakan karena ini menyangkut hidup dan matinya dia. Andai saja waktu itu Obi tidak selamat dari kejadian ini, ya dipastikan Obi itu hanya tinggal nama aja. Katanya sekarang dia juga udah nggak bakalan ada di dunia ini katanya gitu. Coy, jangan begitu ya. Makanya kayak mana sih itu ceritanya kok bisa begitu? Nah, jadi Obi ini mengaku besar tuh di keluarga yang bisa dikategorikan tidak berkecukupan. Ya kalau kata Obi sih nyebutnya dia miskin begitu, mohon maaf nih. Karena kata Obi sendiri, definisi miskin itu benar-benar tergambar di keluarganya, gengs. Kedua orang tuanya itu adalah peternak lebah yang menghasilkan madu di daerahnya. Nah, cuma dulu orang tuanya ini tidak maksudnya memproduksi madunya sendiri sampai bisa didistribusikan. Mereka hanya peternak aja nih jatuhnya nih. Yang hasilnya itu dijual ke pengumpul madu nih, pengepul. Yang dihargainya juga tidak seberapa. Pokoknya Obi ini anak tertua dari 4 bersaudara, gengs. Adiknya masih kecil-kecil tuh. Nah, kejadian ini kan tadi dibilang waktu si Obi masih kecil juga, tapi nggak kecil-kecil amat. Maksudnya dia di SD nih, kelas 6, terus kan lulus harusnya SMP. Tapi waktu itu Obi tidak lanjut ke SMP, gengs. Ya karena satu dan lain hal lah. Salah satunya biaya. Yang mana bentar ada telepon. Nih Grab nih. Halo? Iya, Pak? Selamat sore Pak, saya dari Grab Pak, ini dengan Bapak. A few moments later. Tapi sampai mana sih ya? Si Obi pokoknya kan kagak lanjutin SMP tuh. Karena dia ya mau membantu bapak mamanya. Manggilnya bapak sama mama ya. Dimana si Obi biasanya ikut sama bapak itu ke kota tuh buat ngirim madu-madunya itu. Karena tadi kan ngirimnya ke pengepul ya. Bukan langsung ke toko, ini harus diproduksi dulu tuh di ke pengepulnya tuh. Jadi bentukannya masih dalam apa tuh? Yang ember-ember jerigen-jerigen gitu, gengs. Yang kadang masih ada sarang-sarangnya juga. Dan waktu itu biasanya nganternya tuh pakai pick up. Yang mana memang di daerahnya bapak itu ditunjuk tuh bertugas untuk nganterin madu-madu dari para peternak-peternak lain tuh, pada tetangga-tetangga semua pada profesinya itu semua rata-rata ke pengepul. Jadi biar lebih praktis dan efisien nih satu orang aja kan yang pergi. Dikumpulin pokoknya nanti di mobil pickup tuanya si bapak dan bapak lah yang nganter ke kota. Hitung-hitung ada biaya ongkosnya juga sebagai tambahan lah. Dan nanti si Obi nih suka dijajanin tuh di kota sama bapak. Dibeliin namanya katanya ada kue jawada. Itu Obi senang banget tuh. Kalau dulu dijajanin kue itu tuh berkesan banget buat dia. Yang mana kalau Obi ikut berarti dia bisa makan satu nih utuh tuh di sana. Karena sisanya kan harus dibawa pulang terus nanti dipotong-potong dibagi sama keluarganya, gengs. Ya tapi waktu itu Obi menganggap kehidupannya itu tidak terlalu menyedihkan juga ya. Walaupun jatuhnya dia harus putus sekolah, cuma dia nggak terlalu sedih yang gimana-gimana. Karena yang namanya juga anak-anak, jatuhnya dulu tuh menganggap apa yang namanya belajar, itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Kita juga dulu waktu sekolah begitu kan males-malesan. Karena kalau nanti teman-temannya pulang sekolah nih, mereka masih bisa main bareng. Jadi ngerasa yang penting masih ada momen main-mainnya itu loh. Yang mana pokoknya waktu teman-temannya sekolah, Obi ini bantu bapak tuh ngurus lebah sama madu di rumah. Nanti jam 3 sore ke atas, udah deh main sama teman-temannya. Bahagia aja tuh hidupnya begitu. Sampai suatu hari, waktu si Obi ini lagi nganterin bapak ya, nganterin madu ke pengepul, udah kelar nih ceritanya nih. Pulang seperti biasa, si Obi dijajanin dulu kan, kue jawada tadi tuh. Deket lokasinya sama si tempat pengepulnya itu. Yang mana mereka jalan kaki, sementara mobilnya dititipin dulu. Mungkin ada yang melihat bapak sama Obi pergi dari si tempat pengepul.
dia tuh di tempat kuenya itu diajak ngobrol sama satu bapak-bapak, sebut saja namanya Bapak Ale. Atau Pak Ale aja lah ya, namanya bapak-bapak juga gitu ya. Ntar kita bingung gitu keribetan, bisa-bisa ketuker-tuker. Jadi si Pak Ale nih yang lagi beli kue Jawada itu juga nanya ke bapak, "Bapak ini peternak madu ya?" Ya sama si bapak dijawab dong, "Iya, kok tahu? Soalnya bapak bikin manis hari-hariku." Nggak begitu dong. Dikira ini Facebooker kali ah. Si Pak Ale ini tuh bilang kalau dia adalah seorang produsen madu. Nanya-nanya lagi tuh biasanya berapa banyak tuh yang bisa dihasilkan madu-madu dari si bapak. Terus jualnya di harga berapa. Yang intinya si Pak Ale ini kayaknya mau ngambil madu-madunya bapak nih dengan harga yang lebih bagus lah. Tapi maksudnya berarti di sini ada namanya potong kompas. Jadi Pak Ale ini tuh harusnya beli madu dari pengepul yang udah ngepul madu-madu dari para peternak madu. Tapi berhubung di sini Pak Ale langsung ketemu sama peternaknya, jadi dia mau motong kompas, nggak melalui si pengepulnya, langsung tuh ke bapak gitu loh. Yang mana katanya memang si Pak Ale ini biasanya itu beli madu di pengepul tuh, di branding lagi sama dia beber kayak dibuat suatu madu yang langsung distribusikan menjadi madu hutan khas NTT, katanya gitu terkenal. Sampai diekspor-ekspor ke berbagai kota. Sampai negara-negara tetangga juga, guys, macam Australia tuh pernah. Sampai sono tuh madunya tuh. Nah, cuman kalau Pak Ale ini beli madu itu dari si pengepul, itu kan harganya tidak terlalu murah ya. Makanya nih, win-win solutionnya, biar Pak Ale bisa dapat lebih murah, langsung beli ke Bapak. Nah, si Bapak juga bisa lah naikin harga dikit. Jadi sama-sama enak. Gampangnya gini deh. Si Bapak itu misalkan jual madunya 1 kilo ke pengepul 50.000. Kejadian ini tuh kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Nah, kalau si pengepul itu jual ke Pak Ale 1 kilonya 80.000. Nanti sama Pak Ale itu di-brandingin, dijualnya nggak kiloan, mulai dari 200 mili terus sampai 500 milian lah paling gede. Itu harganya 80.000 sampai 220.000. Ya dia ngambil untungnya dari situ. Nah, makanya si Ale bilang, "Udah saya langsung aja beli ke Bapak. 1 kilo saya hargain 65.000." Berarti kan Bapak ini juga untung dong 15.000. Sementara Pak Ale juga tetap dapat untung. Lebih murah daripada dia beli 80.000, mending ke Bapak 65.000. Cakep kan tuh berarti ya? Cuma si Bapak nih, kata Obi tuh anaknya, jujur banget takutan. Dia nggak enak gitu sama si pengepul. Karena udah bertahun-tahun jualannya kan ke dia nih, ke pengepul itu. Dari awal si Bapak nih mulai ternak lebah, ya selalu sama si pengepul itu, gengs. Kalau nanti misalkan si Bapak ketahuan potong kompas nih langsung jual ke Pak Ale, takutnya ya marah pengepulnya. Namun yang namanya bisnis kan harusnya nggak mikirin begitu ya. Atau bagusnya gimana sih? Coba menurut kalian nih pebisnis tuh komen di bawah ya. Kalau kita mah masih pekerja kantoran begitu, budak korporat sama budak para netizen jadi kagak ngerti. Yang jelas pokoknya si Bapak nih di awal menolak, gengs. Dengan alasannya tadi nggak enak sama pengepulnya. Dan di situ ya Pak Ale tampak kecewa dong. Usahanya nggak berhasil nih membujuk si Bapak. Karena si Bapak kan yang bertugas nganter-nganterin madu dari daerahnya ke pengepul ya. Jadi Pak Ale emang ngincernya si Bapak nih. Yang lain soalnya Pak Ale nggak tahu siapa, nggak kenal orang. Pak Ale nggak pernah ke kampungnya Bapak. Nggak tahu tuh tempatnya di mana. Udah nih dari situ Bapak pulang kan. Nah sedangkan si Obi nih jujur waktu itu kagak kepikiran ada percuanan-percuanan nggak. Dia nggak ngerti apa-apa. Taunya cuman nganterin Bapak dijajanin pulang udah selesai. Dia cuman kayak dengerin Pak Ale ngomong sama Bapak aja udah begitu. Namun besok-besokannya tiap kali Obi nganterin Bapak nganterin madu, si Pak Ale ternyata selalu nungguin mereka, gengs. Di tempat biasa tuh jualan kue Juanda, yang mana usaha terus tuh ngebujuk si Bapak supaya mau menjual madunya langsung ke dia. Tapi lagi-lagi sama Bapak ditolak. Nolaknya Bapak ini juga baik-baik ya. Kan Bapak nggak enakan nih maksudnya. Sampai suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, Pak Ale nongol di depan rumah di kampung, gengs. Jadi kayaknya dia sampai ngikutin Bapak gitu, buntutin. Coba, getol banget ya. Ya namanya pebisnis emang begitu kali. Tapi lagi-lagi ya Bapak menolak. Cuma di situ Pak Ale bilang, ini terakhir kalinya ya saya nawarin Bapak. Kalau misalkan Bapak tetap nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Dia akan menawarkan ke tetangga-tetangga kanan kiri. Kan semuanya di situ peternak lebah semua tuh. Ya Pak Ale udah tahu nih lokasinya Bapak di mana. Jadi maksudnya di sini ada kayak kalimat yang memang tidak tercetus. Kalau Bapak menolak, sebenarnya percuma Pak. Misalkan tetangga-tetangga lainnya nerima, ya Bapak tinggal sendirian masuk madu ke pengepul. Bisa-bisa Bapak rugi di ongkos. Kan selama ini ongkosnya ketutup sama tetangga-tetangga lain pada numpang ngepul ya. Ya di situ Bapak kayak merasa agak terpojok. Akhirnya mengiyakanlah tawaran dari Pak Ale. Tapi Bapak di sini sebenarnya nggak mau apa ya, nggak mau menang sendiri gitu, nggak serakah dia. Akhirnya Bapak mempertemukan Pak Ale dengan para tetangga nih dan ngomong secara terang-terangan nih maksudnya Pak Ale kesini tuh apa. Nawarin kita beli madunya dengan harga yang lebih tinggi gitu loh. Transparan semuanya. Karena berarti kan nanti bos kita nih semua ganti nih ke Pak Ale. Dari pengepul pindah ke Pak Ale. Ya maksudnya Bapak pokoknya pengen jujur aja sama yang lain. Dan ternyata semuanya langsung pada setuju. Ya gimana enggak sih nih Pak Ale mau bayar lebih mahal. Ya pokoknya kalau peternak lain kan mikirnya siapa yang mau bayar mahal aja udah ayo sini. Beda sama Bapak yang ada keterikatan rasa sungkan sama takut ke pengepul. Orang yang ketemu sama pengepul kan si Bapak terus. Kan Bapak yang selalu ke kota. Yang lain mah pada nggak pernah ketemu, masa brutoing. Atau kalau di Kupang katanya bahasanya tuh parsetan.
Ya udah akhirnya kerjasama pun terjalin dengan Pak Ale. Dan bapak pastinya bilang nih ke pengepul, kalau semenjak hari itu dia udah nggak bisa jual madunya ke pengepul karena ada yang mau beli dengan harga tinggi dan semua peternak maunya jual ke dia. Saya bisa apa? Cuma bapak memang nggak bilang ya kalau orangnya itu adalah Pak Ale. Takutnya ketahuan apa sih namanya potong kompas gitu kan? Karena pengepulnya harusnya kan kenal sama Pak Ale ya. Ya tapi si pengepulnya marah-marah nggak terima. Apalagi kan bapak bilangnya juga mendadak. Yang mana bisa-bisa bisnisnya si pengepul ini gue ya. Perkara pemasok madu yang paling banyak itu emang dari wilayahnya si bapak. Terus tau-tau hilang gitu aja. Ya tapi ini Obi yang heran sampai sekarang ya. Udahlah tahu begitu si pengepulnya nih. Kagak ada apa ya. Niatan mungkin nambahin dikit-dikit lah, yaudah nawarin saya bisa segini nih bayarnya nih, tapi kamu jangan pindah biar nggak kalah sama Pak Ale. Tapi nggak begitu geng. Yang ada si pengepulnya ini malah ngancem-ngancem kayak maki-maki bapak dengan kata-kata yang kasar. Bahkan si pengepulnya bilang kalau bapak berani jual ke yang lain sekampung saya bikin celaka, katanya begitu. Ya jujur bapak digituin takut ya, digeretak ya. Cuma para peternak yang lain kayak udahlah Pak, nggak usah takut, ntar kita backing, kita yang bakal maju kalau si pengepulnya itu ngapa-ngapain. Ya abisnya aneh, nggak boleh jual ke orang lain tapi dia juga nggak mau ninggin harga. Kan ada gila-gilanya ya. Namun sepertinya ancamannya itu bukan gertak sambal dong beneran gengs. Karena dari sini pun teror dimulai. Jadi awalnya nih, tahu-tahu kayak ada preman yang nyegat kurirnya Pak Ale, dimana kurir itu tuh mau ngambil madu di wilayahnya bapak. Jadi kalau dari Pak Ale ini profesi supir sendiri, dia punya kurir sendiri buat ngambil madunya. Bapak udah nggak usah capek-capek nganter ke kota lagi lah. Kan lebih enak begitu ya benefitnya kalau Pak Ale. Udahlah harga lebih tinggi langsung diantar jemput. Nah tapi si kurir atau supirnya itu dicegat sama preman. Nggak tahu preman dari mana, tahu-tahu muncul macam tukang parkir tuh di supermarket. Kita parkir masuk kagak ada, pas mundur tau-tau peratrit-peratrit sama si preman. Diacak-acak itu madunya, dihancurin. Waktu itu untungnya ada warga yang ngeliat langsung dibantuin. Tapi ya madunya udah terlanjur rusak kan, sayang ya. Manennya lama 3 bulanan ya. Nah pas di panen berikutnya waktu kurirnya datang, warga nih nemenin nih sampai ke perbatasan jalan utama. Soalnya bener aja si premannya nungguin di tempat yang waktu itu, di jalan sepi yang gak banyak kendaraan soalnya gengs. Tapi pas ngeliat ada warga rame tuh ngarak-ngarakin, premannya kagak berani kali ya, udah pulang dia langsung pergi. Nah tapi warga tahu banget tuh kalau preman itu pasti suruhan si pengepul. Lagian kenapa tahu ada preman, aneh banget. Orang selama ini aman-aman aja, nggak pernah ada itu preman. Dan nggak jelas banget yang semasa iya premannya ya cuma berantakin madunya doang. Bukan kayak apa minta duit apa ngebetak begitu kan, ngebetak gitu bahasanya. Jadul banget, maksudnya apa? Malak. Ya udah pokoknya setelah 4 bulan berlalu nih, soalnya kan rata-rata ternak madu itu kalau nggak 3 sampai 4 bulan. Dan karena di sana juga peternaknya banyak, jadi tiap bulan kadang ada aja tuh ternak yang bisa nyari madu. Nah tapi setelah itu tahu-tahu nih banyak lebah-lebah dari peternak itu mati secara mendadak dan jadinya mereka juga bisa panen. Ya namanya apa ya, mata pencariannya kan di situ tuh. Ya pasti pusing itu peternaknya. Kayaknya sih kayak terkena hama atau tunggang gitu deh sarang lebahnya. Yang jelas karena itu banyak nih para peternaknya jadi sakit-sakitan, pusing, stres melihat lebahnya pada mati semua dan nggak bisa ngasilin madu, berarti nggak bisa ngasilin uang juga. Banyak yang sampai gitu yang ngalamin, kira-kira ada 5 peternak tuh awal-awal tuh. Ya dikirakan nih awal-awal pada sakit gara-gara tadi tuh stres ya. Cuma ini kok lama-lama berlanjut itu kayak sembuh-sembuh. Sampai salah satu peternak itu ada yang kayak muntah-muntah darah dan ada lebah mati gitu dari muntahannya gengs. Serem ya? Ya warga kaget dong. Kok bisa ada lebah gitu keluar dari dalam perut, kan berarti di muntahannya tuh. Emangnya ini orang makan lebah kan kagak. Dan horornya lagi kejadian itu nyebar nih dari satu orang. Ke orang yang lainnya nih yang sakitan juga. Jadi 5 peternak tadi yang sakit tuh begitu semua, muntah gitu, terus kayak ada lebah-lebah gitu yang mati dari muntahannya. Wah, bener nih. Udah tuh, abis itu kondisi mereka lemes gitu geng. Sampai tahu-tahu salah satu dari mereka ada yang meninggal. Masalahnya nih ya, menurut si istrinya yang itu meninggal tuh, malamnya waktu suaminya masih hidup, lagi sakit-sakitan, habis azan isya lah, tahu-tahu terdengar ada kayak suara dentuman kenceng banget yang keras dari atap rumah mereka. Dikira kan kayak ada benda jatuh atau apa ya. Makanya si istrinya tuh keluar tuh buat kayak ngecek ada apaan. Nah di situ si istrinya ngaku ngeliat kayak ada asap yang dikiranya kan ya itu benda jatuh di atas, berasap apa, petasan kali, anak bocah gitu kan iseng lempar-lempar petasan. Soalnya tadi bunyinya keras banget, dua gitu kayak petasan. Tapi anehnya nih asapnya nih itu kayak kesedot masuk ke dalam rumah, hilang gitu, kayak masuk ke dalam kayak seret gitu. Wajarnya kan kalau asap ya melayang gitu ke atas ya. Nah tapi waktu itu kan tetap nih istrinya ngira itu petasan gimana pun juga. Akhirnya dia ke tetangga sebelah nih, yang mana rumah sebelah peternak juga lain tetangganya. Suaminya juga sakit, dimana tetangganya itu punya anak cowok udah gede. Maksudnya mau minta tolong, panjat dong tuh ke genteng, ada apaan, ada petasan atau apa. Nah pas anaknya mau manjat, si istri tadi tuh sempat masuk ke rumah sebentar, tapi dia ngeliat suaminya itu udah kebujur kaku di atas kasur dengan mata melotot, mulutnya terbuka lebar sambil jarinya nunjuk tapi kaku udah begini. Yang pas dicek,
udah nggak ada, nyawanya udah hilang. Ya teriak-teriak gitu istrinya. Langsung disamperin sama anak yang tadi mau manjat kagak jadi kan gara-gara dengar suara teriak-teriak. Disebarin lah itu malam itu juga kalau suaminya dia meninggal. Dan diurusin tuh, dibantuin sama warga. Tapi besokannya pas pagi-pagi tuh, waktu si anak tadi mau lanjut manjat genteng kan penasaran kan itu apa semalam. Ya lihat nggak ada apa-apa di gentengnya. Bekas kayak ada kebakar gitu, mungkin itu petasan juga nggak ada. Geger dong itu satu kampung, dibilang langsung, itu kalau kematian bapak yang kemarin, kayaknya nggak wajar. Abisnya ya, selang 2 hari kemudian, tetangga juga sama gengs meninggal juga. Alias bapak dari anak yang si manjat genteng tadi. Dan kali itu si anak ya dengar sendiri tuh, memang ada dentuman yang keras yang kira-kira terjadi di jam 9 malam. Pas dia keluar, nggak ngelihat ada apa-apa, dan dilihat-lihat juga kayak nggak ada warga lain yang keluar. Maksudnya kan dari dalam suara kenceng banget loh kedengerannya. Apa tetangga-tetangga lain gak ada yang denger? Dan dia ngeliat tuh asap di atas genteng tuh masuk ke dalam rumah. Karena udah sempat ngedenger kejadian yang kemarin dari si ibu-ibu samping rumahnya tuh. Si anaknya langsung masuk ke dalam, lari manggil ibunya sendiri. Akhirnya dia sama ibunya standby tuh di samping bapaknya yang kayak gemeteran gitu kan, ketakutan nih ada apa kok sama kejadiannya kayak tetangga kemarin. Hawanya langsung terasa beda gitu. Mereka kan sampai kayak megangin bapaknya gitu kan, udah keringet dingin. Tahu-tahu mereka mendengar kayak ada suara langkah kaki tapal kuda. Tau gak sih tapal kuda yang ada besinya tuh, yang berat kayak menuju kamar mereka gitu. Kamarnya tuh masih pakai kain doang, gengs, bukan pintu. Nah tahu-tahu kain itu tersingkap, yang mana di situ nggak ada angin, bener-bener nggak ada angin. Tapi tahu-tahu kainnya kayak swing gitu. Nah si bapaknya tahu-tahu teriak-teriak sambil melotot dan nunjuk-nunjuk sesuatu ke arah pintu. Yang kalau dari penglihatan istri sama si anak itu nunjuk apa, nggak lihat apa-apa. Tapi habis itu si bapaknya kayak, terus sakaratul maut meninggal. Ya satu kampung heboh lagi dong. Karena kali ini ada tambahan lagi nih cerita dari anak sama istri tentang proses meninggal suaminya. Kan mereka beberapa ada di sebelahnya tuh, tapi mereka nggak ngeliat apa-apa, cuma ngeliat gelagat suaminya aneh gitu, nunjuk-nunjuk katanya. Yang kalau sebelumnya istri tetangga yang di sebelah itu kan keluar kayak ngeliatin genteng, tahu-tahu pas masuk suaminya udah nggak ada, udah begitu, udah kaku. Kalau ini enggak, beberapa ada prosesnya di sebelahnya. Masalahnya peternak yang mendadak sakit itu semakin banyak, dan semuanya diawali dari ternak lebahnya itu juga pada mati semua. Sampai akhirnya bapak ini ikutan sakit, bapaknya Obi. Dan sama ya, lebah-lebahnya tuh pada mati. Mama udah khawatir banget. Mendadak kampungnya kok jadi kayak mencekam ya. Karena para peternak lebah di sana kok pada begini semua keadaannya. Dan rata-rata kan orang di sana mata pencariannya peternak lebah. Pokoknya kalau udah azan maghrib nih, pada kunci pintu gitu terus nungguin. Di sebelah suami mereka nih yang terbaring pada sakit semua. Dan yang pada sakit itu jadinya juga tambah stres. Karena ketakutan gitu, nggak jelas kan tiap malam. Nungguin nih takutnya di rumah. Itu ada suara dentuman juga gitu, dan nasibnya bisa sama. Kayak orang-orang yang udah pergi duluan. Mereka tiap malam was-was gitu bawaannya. Soalnya misalkan malam itu mereka nggak dengar apa-apa nih, nggak ada suara dentuman di dalam rumah. Tapi tahu-tahu ntar ada ngetok pintu atau nangis-nangis. Perkara ternyata rumah sebelah lah yang misalkan orang dalamnya tuh meninggal. Ya mama bukannya jahat ya. Tapi karena belakangan ritmenya selalu begitu. Jadi tiap malam nih kalau was-was, dengan kayak nungguin suara-suara, jangan ada suara dentuman, jangan ada suara dentuman. Tapi tahu-tahu ada suara yang ngetok dan mengabarkan kalau tetangga mereka meninggal. Itu rasanya agak sedikit lega. Perkara bukan giliran rumahnya gitu loh gengs. Dan warga yang lain juga merasakan hal demikian ya. Dibilang jahat ya jahat, tapi gimana? Semua orang pasti akan berharap mereka yang selamat sendiri ya. Dan kabar itu akhirnya tersebar cepat ke desa-desa lain. Habisnya banyak banget nih orang yang pada meninggal peternak di situ. Tahu-tahu datang nih seorang dukun yang sebenarnya cukup terkenal di desa lain. Dia bilang katanya mau membantu keadaan kampung situ. Karena ini beritanya udah meluas banget kemana-mana. Kampungnya Obi ini udah jadi kayak kampung mati. Yang kalau malam udah nggak ada kehidupan, udah pada standby di dalam kamar. Jagain bapak mereka yang sakit. Dan perkara ternak lebahnya udah pada mati semua. Jadi mereka nggak ada punya pekerjaan lain, nggak ada penghasilan. Ya udah pokoknya bertahan hidup dari hasil penjualan mereka ke Pale aja tuh yang terakhir. Yang utuhnya kan waktu dijual ke Pale harganya lebih sedikit tinggi ya. Kalau jualnya ke pengepul kan soalnya lebih murah. Habis itu ya mereka nggak bisa jual madu apa-apa lagi, udah kagak ada madu. Nah si dukun ini pas ngeliat keadaan beberapa rumah dan kondisi para peternak yang pada sakit, dia bilang nih, ada yang marah dan ngirim penyakit ke kampung ini, katanya begitu. Ya pada nanya kan, terus gimana cara biar menghilangkan kirimannya? Si dukun itu bilang, kalian harus minta maaf ke orang yang ngirim penyakit ini dan mengikuti kemauannya. Soalnya kalau tidak, nanti bisa merembet nih ke anggota keluarga yang lain yang bisa-bisa makin bahaya. Ya kalau dipikir dibilang begitu, benang merahnya gampang banget nih dicari tahu ya. Kira-kira siapa sih pelakunya? Kan semua ini terjadi semenjak si pengepul itu marah-marah sama bapak dan peternak lain. Perkara udah nggak mau jual madunya lagi ke dia. Ya akhirnya atas saran dari dukun tadi, si anak yang bapaknya meninggal yang tadi dia manjat genteng tuh, namanya Tole, diminta warga buat nemuin lah si pengepulnya. Bareng tuh sama si Obi, karena Obi kan yang tahu tempat pengepulnya, biasa ikut bapak ya. Akhirnya Tole nyetir pick upnya si bapak tuh minjem bareng Obi ke kota. Yang sebenarnya waktu itu Tole belum punya SIM padahal tuh.
dan ditiru ya. Singkat cerita ketemulah sama si pengepul. Tole bilang kalau ayahnya sudah tiada dan bapaknya Obi ini sedang sakit. Ya si Tole juga mau-mauan ketemu sama si pengepul itu walaupun bapaknya udah nggak ada. Karena kan si dukun bilang kalau tidak segera diselesaikan bisa merembet ke keluarga yang lain. Takutnya nanti dia yang kena ya dia takut lah. Tapi si pengepulnya dengar begitu ya malah ketawa-ketawa gengs. Dan bilang katanya bapak kalian tuh kuat sama beta. Serakah karena uang. Pokoknya nyebelin itu si pengepulnya ya. Dan akhirnya dia bilang untuk menghilangkan wabah di kampungnya itu kalian harus jual madu itu lagi ke saya katanya gitu. Ya udah berarti kan benar dikiranya si pengepulnya yang begitu ya. Yang emang dari awal Obi sama Tole tahu endingnya bakal begini, pasti bakal disuruh jual madunya ke dia lagi. Kan tujuan mereka ke sana emang mau minta maaf biar kirimannya tuh dicabut. Ya akhirnya diyain udahlah sama mereka biar cepet. Ya udah habis dari situ Tole sama Obi ini balik nih. Yang ternyata di kampung sana si dukunnya masih ada tuh belum pulang nanyain, udah beres, udah minta maaf, udah gimana ceritanya. Ya mereka jawab udah. Habis ini mereka disuruh jual si madu si pengepulnya lagi terus diyain. Oh ya udah dari situ si dukunnya melakukan ritual di setiap rumah-rumah yang sakit nih di dalamnya nih. Dan setiap pintu di depannya tuh kayak ditempelin kayak jimat gitu gengs. Area ternaknya juga kayak diciprat-cipratin pakai air gitu dari mangkok. Yang kagak tahu itu dari apaan ya airnya. Ya warga sana pokoknya ngeliatin aja gitu pokoknya. Tapi bener aja loh ya, secara ajaib satu persatu peternak di sana itu total sehat lagi loh. Dan mulai lagi tuh berternak lebah dari awal lagi dari nol. Kayak ngisi bensin gitu dari nol apa. Hingga waktu berjalan sebulan kemudian keadaan kan udah kembali normal lagi nih. Pale datang ke kampung karena mendengar warga di sana udah ternak lagi. Ini udah mulai lagi setelah sebelumnya kan udah vakum nggak nyetor madu. Berarti sekarang kalau udah mulai ternak bisa jual madu lagi nih ke saya nih kalau panen. Cuma bapak sama yang lain dengan berat hati bilang kita nggak bisa jual lagi ke bapak, kita udah janji untuk jual ke pengepul. Ya di situ Pak Ale tampak kecewa ya. Tapi waktu mendengar alasan dari bapak dan warga sekitar sampai melihat di depan rumah tuh sampai ditempelin jimat-jimat, Pak Ale kayak oh ya udah mengerti dia pulang. Tapi lagi-lagi ternyata Pak Ale ini sebagai pebisnis getol bener. Di bulan ketiga waktu pada mau panen, dia datang lagi nih sebelum bapak nganter madu-madunya ke pengepul. Dia juga ngomong sama para peternak lainnya, kalau kalian jangan mau ditindas sama pengepul. Gini aja deh, setengah dari madu-madu kalian jual tuh ke pengepul. Tapi setengahnya jual lagi ke saya. Yang kali itu si Pak Ale nih, naikin lagi harganya jadi 70.000. Jadi kan sebelumnya 65.000. Ya tapi masih tetap untung ya kalau Pak Ale beli dari pengepul kan 80.000. Nah bilang aja ke si pengepul, kalau produksi madunya ini panennya belum banyak memang. Karena kan gimana pun juga mereka nih mulai dari awal nih. Dan kemarin-kemarin sudah ada beberapa peternak yang meninggal. Jadi pasti jumlah panen madunya berkurang kali ini. Si pengepul nggak bakalan tahu kok pokoknya. Ya mendengar itu banyak warga yang kayak, ya juga ya, jelas-jelas kan si pengepul jahat nih. Jadi ngapain kita beber 100% baik-baikin dia juga? Pakai aja tuh tadi tuh alasan Pak Ale tuh. Ya awalnya kan ya suruh ngadep dan nganterin madu-madu itu kan ya bapak ya, deg-degan sih bapak. Dan beraja pas ngadep, si pengepul nanya, kok hasilnya sedikit nggak kayak dulu-dulu? Ya bapak bilang pakai alasan kata Pak Ale tadi tuh, di copy paste ngomongannya. Si pengepulnya percaya-percaya aja gengs. Dimana dia cuma bilang kayak, udah bayakin aja ternaknya. Makin banyak madu yang bisa dihasilkan, makin banyak juga uang yang bisa kalian dapat. Balik-balik si Pak Ale udah nungguin tuh di kampung tuh. Nanyain gimana berhasil nggak? Soalnya kalau berhasil setengahnya tadi mau langsung dibeli sama Pak Ale dibawa pulang. Kalau enggak alias ketahuan bohong gitu misalkan sama pengepul. Ya udah dijual aja lah ke pengepul tuh semua hasilnya. Pak Ale udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kan kita berhasil tuh. Jadi beneran setengah langsung dibawa sama Pak Ale. Sambil bilang, tuh kan Pak, orang jahat mah nggak usah dibaik-baikin banget, ngeluncak. Yang penting kan dia taunya, bapak-bapak semua tetap jual madu ke dia. Masalah jumlahnya nggak banyak, ya udah pakai alasan tadi aja. Siapa suruh ngirim penyakit gitu kan sampai banyak yang pada meninggal, terus lebah-lebah juga pada mati. Ya hasilnya jadi berkurang. Udah nggak usah dipasang tuh jimat-jimat begitu tuh. Si pengepul kan soalnya udah ngiranya semuanya balik ke dia lagi soalnya. Ya udah karena berhasil, mereka semua kayak semacam ngadalin si pengepul nih dari belakang. Jimat-jimat di rumah juga udah dilepas tuh, kan udah nggak fungsi soalnya ya. Udah normal keadaannya, tapi ternyata salah, geng. Malam selanjutnya langsung kejadian lagi, dan kali ini kejadiannya di rumah bapak. Dimana hari itu semuanya berkegiatan seperti biasa. Sehabis maghrib udah nggak ada yang ngunci-ngunci pintu lagi nih, karena kan mereka semua ngerasanya udah kembali normal ya. Begitupun juga si bapak nih yang lagi duduk-duduk di teras depan. Sementara Obi lagi main nih sama salah satu adiknya di halaman depannya tuh. Mama udah teriak-teriak dari dalam nih padahal untuk udah masuk ke dalam, udah maghrib. Cuma Obi sama adiknya pun menghiraukan panggilan si mama. Tahu-tahu si mama teriak lagi. Tapi kali ini teriakannya teriakan histeris. Terus dia lari dari dalam keluar karena dia bilang dia mendengar ada suara dentuman yang keras banget di atas atap. Ya cuma si bapak, Obi sama adeknya tuh yang posisinya lagi di luar kagak denger apa-apa. Tapi mama bilang suaranya keras banget, masa nggak denger? Ya terus bapak sama mama ngecek tuh ke dalam, ke dapur mereka. Sementara Obi sama adiknya masih di depan tuh, masih di luar. Nah di situ Obi ngelihat ada asap tapi bukan di genteng, melainkan di dekat pohon pisang yang ada dekat samping rumah mereka. Gak tahu sumber asapnya dari mana, tahu-tahu muncul itu asap. Maksudnya nggak ada yang kayak bakar sampah atau apa ya. Terus terbang kayak ketiup angin masuk ke dalam rumah. Nah feelingnya Obi nih langsung gak enak kan. Dia lari nih ke dalam, ngejar asap itu sambil kayak ngibas-ngibasin asap gitu pakai tangan kayak
dikeluarin lagi. Jadi kayak mau ngusir asapnya gitu loh, gengs. Nah itu katanya tangannya rasanya panas banget waktu menyentuh asapnya itu, gengs. Sampai si Obi teriak kesakitan karena kaget macam kayak nyentuh api gitu, gengs. Nangis dia sampai. Ya bapak sama ibu perhatiannya langsung balik ke Obi dong dari dapur. Ya pas dilihat tangannya Obi nih udah melepuh, udah merah. Dan malam itu Obi langsung sakit. Demam tinggi, tenggorokannya kayak kering banget itu, kayak kebakar. Ya warga ngiranya nih Obi sakit apa kali ya. Gak ada yang ngira kalau terornya ini balik lagi terjadi. Soalnya kalau bapak yang jatuh sakit mungkin warga langsung was-was. Tapi kan ini nggak anaknya gitu ya. Dikira emang ya udah anak aja wajar sakit. Dan kala itu mama sama bapak nggak cerita tentang dentuman itu ke tetangga-tetangga. Besokannya rumah sebelah Obi nih peternak juga jatuh sakit. Nah dari situ warga baru panik dan buru-buru nimbalin jimat yang mereka tadi lepas di depan pintu. Masalahnya ada yang masih nyimpen, tapi ada yang udah beber dibuang gitu. Pada panik pokoknya warga. Menyadari kalau kok terornya datang lagi. Apakah karena pengepul ini udah tahu kalau dia tuh dikadalin sama para peternak. Nah di malam keempat Obi nih beber ngerasa lemes banget. Kayak udah nggak ada semangat hidup gitu, kayak bangun aja susah. Toto, suara kenceng banget di atas atapnya dia. Nah saat itu semua keluarga lagi di rumah nih, langsung pada gemeteran. Mana di pintu bapak udah nggak punya jimatnya, udah dibuang. Mereka diem aja gitu kan ngeliatin sekitar. Pokoknya pada megangin Obi nih di atas kasur nih. Takutnya Obi lewat juga kan meninggal. Tapi Obi sendiri rasanya kayak waktu itu udah beber lemes gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Semua otomatis mendadak sunyi kan. Disitulah terdengar suara langkah kaki tapal kuda. Tak. Dan Obi melihat ada sosok yang bentukannya kayak monster gitu ya, gengs. Badannya gede berbulu, kakinya kayak kaki kuda, matanya merah bertaring dan ada tanduknya. Obi gemeteran banget liatnya. Mata dia sampai mau belalak, saking kagetnya lihat sosok itu yang tahu muncul gitu kayak nembus dinding. Tapi mama sama bapak tuh kan kayak kebingungan ya, ngeliatin si Obi kayak nunjuk-nunjuk ke suatu area yang gak ada apa-apa di situ. Karena mereka nggak ngeliat apa-apa emang, cuma Obi aja yang ngeliat. Adiknya Obi tuh tiga-tiganya nangis semua. Tanpa sebab mungkin mereka juga merasakan kedatangan dari aura sosok itu. Makin lama sosok itu tuh mendekat tuh ke Obi. Dan si Obi kayak ditarik badannya kenceng banget. Wah, yang rasanya sakit luar biasa. Jadi kayak ditarik bangun dari tempat tidurnya gitu, geng. Sampai tahu-tahu dia ada di suatu ruangan yang gelap. Pokoknya lokasinya nggak kelihatan apa-apa. Gelap, hitam semua, nggak ada apa-apa. Ngeraba-raba sekitarnya juga kayak cuman kayak tanah lapang gitu doang. Obi nangis tuh. Manggilin mama sama bapak di tempat yang gelap itu. Rasanya kayak lama banget ya, dia sendirian di situ nggak ada apa-apa. Gimana sih kalau mati lampu yang nggak kelihatan apa-apa? Ketakutan dia nggak tahu dia di mana. Terkadang sih terdengar kayak ada suara rawangan hewan-hewan buas sama suara teriakan-teriakan orang. Tapi sejauh mata memandang ya dia nggak melihat apa-apa. Si Obi juga nggak berani kayak lari kemana atau berdiri kemana gitu. Dia udah jadi duduk aja. Karena yang mau kemana nggak bisa ngeliat apa-apa. Ngerasanya tuh kayak seharian di situ selama itu, gengs. Lu bayangin seharian cuman duduk aja terus pusing gitu kan, nggak bisa ngeliat apa-apa, hitam semua. Pasti kan seram dan frustasi banget ya. Udah nih lama selama itu ngerasanya kayak seharian lebih. Sampai tahu-tahu kayak ada yang narik tangannya. Tapi lagi-lagi nggak kelihatan ya siapa yang narik. Kenceng banget kayak di awal tadi gerak gitu. Dan seketika itu juga Obi kebangun. Dia ngeliati banyak orang di sekelilingnya. Termasuk bapak sama mama yang lagi nangis-nangis khawatir. Ternyata sesaat tadi tuh Obi mati suri. Baru sekitar 3 jaman padahal, geng. Tapi kan si Obi rasanya udah kayak seharian penuh ya, lama mampu. Nah tahu-tahu terlihat di situ juga ada si dukun sama si pengepul. Ada di rumahnya dia. Jadi ternyata nih, waktu si Obi dikira meninggal mendadak, habis nunjuk-nunjuk itu melotot ngeliat sesuatu, bapak sama warga itu langsung pergi ke tempat pengepul buat kayak minta pertanggungjawaban, istilahnya marah lah. Sampai dikeroyok, hampir mau dibakar itu pengepulnya. Baru udah digebukin. Si bapak bernaik pitam gitu marah, padahal bapak nggak pernah marah loh. Ya ngeliat tapi anaknya meninggal begitu ya. Akhirnya si pengepul ini ngaku kalau sebenarnya semua ini dari kemarin bukan perbuatannya. Dia hanya memanfaatkan situasi dan menyuruh si dukun yang kenapa bisa tahu-tahu datang ke kampung tuh untuk bilang memang seolah-olah kejadian yang terjadi itu perbuatan dari pengepul. Biar si warga ini ketakutan dan jual lagi madunya ke dia. Dan karena udah dikeroyok sama warga nih, si pengepul langsung ditarik ke kampung sama si dukun suruh ikut. Nah dukunnya ini sebenarnya dukun beneran, cuma emang bisa dibayar. Kemarin kan dibayar nih sama si pengepul. Dan jimat yang dia berikan itu juga beneran bisa nangkal kiriman yang mana, tapi ternyata kan yang ngirim kiriman-kiriman itu bukan si pengepul. Pengepul cuma apa ya, numpang nama doang istilahnya. Nah sama si dukun nih, si Obi ditarik lagi karena si dukun itu bilang Obi ini bukan targetnya, alias si makhluk itu salah bawa. Sebenarnya yang harusnya dibawa itu si bapak, tapi karena waktu itu si Obi sempat megang asap tuh yang kayak musir-musir gitu ya, jadi baunya tuh ke dia. Makanya sosok itu membawa dia yang ternyata harusnya kan bukan. Jadi si Obi ini semacam masuk ke tempat apa ya, buangan di wilayah gelap itu
Ya bantar gebangnya dunia sana kali ya. Makanya masih bisa ditarik tuh karena belum diapa-apain. Nah tapi kalau bukan si pengepul yang ngirim teror ke warga kampung sana, terus siapa yang ngirim? Nah dari awal sebenarnya si dukun juga udah tahu kalau semua ini adalah ulahnya Pak Ale. Jadi gini guys, ini agak ribet ya, jadi kalian harus simak baik-baik. Pak Ale itu ternyata mantan pembeli dari si pengepul, memang bener. Cuma belakangan udah lama dia udah nggak pernah beli lagi ke pengepul karena dia udah punya penangkaran lebah yang besar, udah punya penangkaran sendiri. Karena madu produksinya Pak Ale ini tadi tuh udah dibilang tuh udah sampai ke mancanegara, udah gede. Jadi dia udah nggak ngambil madu dari si pengepul dan pemasok lainnya. Yang mana waktu si Pak Ale bilang ngambil ke pengepul itu harga 80.000, lah itu bohong. Dia udah nggak ngambil. Nah tapi kenapa si Pak Ale berbohong demikian? Nah ini yang mind blowingnya. Jadi biar bisnis madunya itu laku, dia ini harus menumbalkan 100 orang. Mampu nggak tuh 100 orang? Aja gilimu juga ya, banyak bener. Nah, para peternak itu kan ada yang sakit sampai meninggal. Karena ternyata mereka itu makan uang dari penjualan madunya ke Pak Ale. Makan uang tumbalnya si Pak Ale. Kan emang pada mulai terornya ini kan semenjak itu. Para peternak ini nggak jual madunya ke pengepul, tapi jualnya ke Pak Ale. Terus tahu-tahu lebahnya pada mati kan? Dan para peternak juga pada sakit. Mereka nggak bisa berjualan, hanya bertahan dari sisa uang. Hasil dari jualan madu terakhir ke Pak Ale. Dan sewaktu duit dari satu keluarga ini habis, langsung diambil juga tuh nyawanya. Nah, hal seperti itu bagi Pak Ale seperti mendayung sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Selain dia udah dapat tumbal, bisnis madu dari pengepul ini kan bisa hancur. Perkara para pemasok madunya kagak ada. Nah, berarti saingan produsen-produsen madunya Pak Ale yang pada ngambil madu ke pengepul, itu juga bisa goyah. Jadi saingannya pada berkurang nih kalau pemasok madunya aja juga kagak ada. Lain halnya dengan Pak Ale yang dia udah punya penangkaran sendiri. Nah, si dukun ini lagi-lagi awalnya mah tahu. Cuma kan dia bertugas sesuai pesanan aja dari si pengepul nih. Gimana caranya membuat para peternak ini jual lagi madunya ke dia. Karena kalau nggak ada pasokan madu, si pengepulnya pun ambiar. Jadilah si dukun ini ngasih jimat untuk menghalau sosok kiriman yang akan mengambil tumbal-tumbal di wilayah kampung itu. Biar nggak pada bisa masuk rumah tuh, biar aman. Nah, ngerasa mungkin ini kok nggak ada tumbal-tumbal selanjutnya ya. Si Pak Ale kan sempat datang tuh. Yang sebenarnya buat mantau tuh, tapi dengan alasan dia dengar katanya warga di sini udah mulai ternak lagi, terus kayak mau ngambil lagi tuh madunya. Cuma kan kali itu dia nggak bisa terang-terangan disuruh ngelepas jimatnya ya, pada curiga nanti warga sana. Makanya dia nawarin lagi tuh tadi option 50-50. Dan memang pada saat itu si pengepulnya sendiri nih percaya waktu bapak bilang hasil madunya lagi sedikit. Karena masuk akal, memang kan mereka mulai dari nol. Dan banyak para peternak yang meninggal sebelumnya. Jadi pastilah hasilnya memang berkurang. Jadi si pengepul nggak mikir yang aneh-aneh. Percaya aja sama si bapak. Karena pengepul juga taunya bapak ini orang yang jujur. Padahal mas sebenarnya kan disuruh sama Pak Ale. Yakin karena bujukan Pak Ale itu warga jadi nyopot pada jimat-jimatnya itu di pintu. Termasuk si bapak. Dan mereka menjual lagi tuh 50% madunya ke Pak Ale. Makan lagi tuh uang tumbal. Ya kena lagi. Nah pokoknya di situ abis Obi tadi diselamatkan, itu kan sekitar jam 10 jam 11 malam. Malam itu juga nih, sebelum lewat jam 12, satu kampung sana nih semua warga itu bayar si dukun. Pakai sisa duit Pak Ale yang tadi habis jual madu 50%-nya buat ngirim balik yang namanya suwangi ke Pak Ale, gengs. Serem. Jadi suwangi itu emang semacam hantu ilmu hitam yang dikirim kepada target untuk dibunuh, gengs. Tapi suwanginya ini tuh berbeda dengan yang dikirim sama Pak Ale ya. Istilahnya ini balas-balasan gitulah. Cuma jatuhnya berarti nih si Pak Ale seorang diri dihajar satu kampung. Gak pakai lama, cuma sekitar 30 menitan. Dukun yang habis melakukan ritual tuh, tau-tau udah selesai dan bilang kalau Pak Ale udah nggak ada. Se-ekspres itu, gengs. Langsung dibunuh saat itu tuh kurang dari 30 menit. Ya waktu itu seingat Obi, warga emang sudah sangat geram sampai melakukan hal itu. Karena kalau enggak ya mereka yang akan jadi korbannya. Karena kan mereka udah telanjur pakai duit penjualan ke Pak Ale, udah masuk ke perut mereka untuk beli bahan makanan pastinya. Makanya akhirnya sisa uang itu dikirim balik, istilahnya tuh dibayar ke dukun buat ngirim suwangi. Nah tapi dari cerita ini kita jujur baru tahu tuh, kalau katanya di NTT sana itu terkenal yang namanya kirim-kiriman suwangi gitu, gengs. Ini jatuhnya beda ya sama santet ya pas gua tanya ya. Karena kalau suwangi ini tuh beber kayak ngirim makhluk halus, kayak ngirim apa ya, pembunuh bayaran untuk eksekusi langsung gitu. Takut ya. Cuma ternyata setelah itu ada harga yang harus mereka bayar. Di mana di kampungnya si suwangi ini itu jadi kayak harus apa ya, dipelihara biar nggak ngamuk. Caranya pakai kayak sajen-sajen yang harus diganti setiap beberapa waktu buat makanan suwanginya aja. Tapi di sini maksudnya suwanginya nggak dibuat tumbal-tumbalan. Dia itu katanya bersemayam di sebuah pohon beringin yang ada di kampung itu. Jadi sampai sekarang nih, pohon beringinnya itu di bawahnya selalu ada sajen. Termasuk hasil madu dari panen para warga. Itu udah jadi semacam apa ya, rutinitas dari warga di sana. Nggak ada yang berani menghentikan rutinitas tersebut. Ya maksudnya kayak menyetop sajennya atau ganti sajennya gitu ya. Karena ditakutkan nanti suwanginya itu ngamuk dan malah nyerang mereka balik.
So itu guys ceritanya Obi yang awalnya jualan madu, kenapa jadi riuh banget ya? Di balik proses pembuatan madu dan penjualan madu kok ada cerita horor begini nih. Sampai merenggut nyawa. Kurang dari 30 menit itu dikirim Swangi langsung pale nggak ada. Ya hampir aja tapi kan Obi jadi tinggal nama juga. Karena memang ternyata belum waktunya. Dan salah target gitu judulnya ya. Jadi dia bisa ditarik lagi. Tapi sampai sekarang Obi katanya masih tinggal di kampung sana. Dan mengatakan ya masih begitu rutinitasnya. Mengganti sajian untuk Swangi. Yang mungkin bisa dibilang jadi apa ya? Dia pelihara. Tapi bukan buat hal yang aneh-aneh. Hanya untuk biar Swanginya nih nggak ngamuk aja gitu kan. Soalnya mereka gimana pun juga pernah menggunakan Swangi itu untuk suatu kepentingan. Ya jatuhnya jadi apa ya? Kepercayaan masing-masing wilayah aja. Ya kalau gue sendiri mah ya ngasih makan diri sendiri aja suka repot. Mau pesen GoFood apa GrabFood begitu ya. Milihnya bisa 2 jam sendiri tuh bingung tuh. Ditambah juga ngasih makan ke kalian kan bikin video baru mulu gitu kan. Lah ribu banget hidup gue udah. Nggak usah lah dikasih tambah makan suruh ngasih makan ini ngasih makan itu. Stres yang ada ntar gue. Ya udah terima kasih Obi untuk ceritanya ya. Tapi kita jadi penasaran sama madu-madu aslinya begitu ya. Ya habis selama ini kita biasanya suka konsumsi madunya beli di supermarket aja gitu langsung. Yang ada gambar Agnes Monikanya tuh. Squeeze, squeeze, madu TJ. Dituang oke, dicocol juga oke. Ya pengen nyoba gitu madu asli. Yang maksudnya beber langsung dari sarang lebahnya habis dipetik begitu. Biar kayak Winnie the Pooh. Gembulnya kan udah sama kita. Tapi jangan sama lebah-lebahnya juga dikasih, ntar jontor bibir kita. Atau dikasih sama Swanginya, ih jangan dicoy-coy serem. Ya udahlah, terima kasih aja makanya mohon maaf. Mohon maaf. Bener ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Udah konslet nih otak kita nih. Minta maaf aja lah pokoknya kalau ada salah-salah dimaafin ya. Dan buat kalian-kalian yang mau kirim-kirim cerita, biasa langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.